2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko investasi, Manajemen risiko pelayanan terima. Manajemen risiko imbal hasil. Baik, saya Nia Dinia dengan NIM 2014-2014-4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko pelayanan terima. Jadi, pelayanan terima sendiri adalah pelayanan terbaik yang mampu memuaskan pelanggan. Pelayanan terima ini harus dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan. Pelayanan terima sendiri adalah hak istimewa karena tidak semua nasabah mendapatkan layanan khusus dari bank. Bank yang memberikan layanan terima ini berkewajiban menjelaskan risiko secara transparan kepada nasabah. Dan yang bisa menjadi nasabah prima pun nasabah yang sudah memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pihak bank untuk memperoleh layanan atau menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya. Dan contoh layanan terima di sini ada contoh non keuangan, misalkan kayak hak istimewa seperti diantar jemput ke bandara. Dan untuk contoh keistimewaan layanan terkait transaksi keuangan itu misalkan ada layanan personal dari petugas banknya sendiri, ada juga pick up service, dan biasanya tarif ataupun perlakuan spesial atas beberapa layanan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Nurlela dengan NIM 2014-2014-5 yang akan menjelaskan tentang manajemen risiko investasi. Nah, di sini manajemen risiko investasi ialah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau imbalan hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Dalam melakukan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu risiko dan return. Hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau resiko. Nah, pemodalan tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperolehnya dari investasi yang dilakukan, sehingga yang bisa dilakukan adalah memperkirakan seberapa keuntungan yang diharapkan dari investasinya dan seberapa jauh kemungkinan hasil sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang diharapkan. Dan resiko investasi juga bisa berbanding lurus dengan imbal hasil investasi. Jika keuntungan investasi tinggi, maka risiko pun tinggi. Begitupun sebaliknya. Apabila keuntungan investasi rendah, umumnya risiko pun rendah. Di sini ada kategori risiko investasi. Nah, salah satunya itu risiko dari investasi, yaitu risiko pasar. Di dalam risiko pasar yaitu adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai aset di pasar. Hal itu diakibatkan dari perubahan sentimen pasar keuangan seperti obligasi dan saham. Nah, tumbuhan tersebut biasanya terjadi karena kondisi tertentu, misalnya perubahan politik, resesi, ekonomi inflasi, kerusuhan, dan lain-lain. Nah, di sini juga untuk contoh kasus risiko investasi sendiri, yaitu misalnya suku bunga obligasi adalah 7-9%. Kemudian pemerintah menerbitkan suku retail dengan bunga hingga 11%, sehingga secara otomatis investor akan lebih melirik security retail tersebut. Saya Rasti Sulistianingsih dengan NIM 2014-2013-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko imbal hasil. Manajemen risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Cara pengendalian risiko imbal hasil adalah yang pertama, yaitu menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar atau perubahan ekspektasi yang disebabkan oleh faktor internal, yaitu menurunnya nilai aset bank. Yang kedua, yaitu ada faktor eksternal, naiknya retur atau imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Yang kedua, ada mengembangkan instrumen baru yang sesuai syariah. Yang ketiga, yaitu ada menerbitkan sekuritasi scratch yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah.
Contohnya yaitu ada dana tabungan 15 juta dengan bunga 15% dipinjamkan kepada pihak lain, maka selayaknya dikenakan bunga pinjaman minimal 15% dengan strategi ini. Berarti pemilik dana memperoleh penghargaan yang sama seperti jika dananya tetap ditabungkan atau tidak dipinjamkan. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.